Perkenalkan, saya dari kelompok 14, kelas pemasaran A, Malam. Saya Lani Ratnawati, nomor absen 20, dan teman saya Nimade Puspita Dewi tentang permasalahan UKM. Yang pertama ada sifat permasalahan UKM. Sifat permasalahan UKM adalah UKM itu adalah usaha kecil menengah memiliki kelemahan-kelemahan yang menimbulkan permasalahan klasik, yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini secara langsung berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam manajemen, organisasi, teknologi, dan pemasaran. Di sini, survei Badan Pusat Statistik atau BPS bertajuk dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha yang digelar 10-26 Juli 2020 menemukan 42% pelaku usaha hanya dapat bertahan selama 3 bulan saja, yaitu sejak Juli sampai Oktober 2020, sedangkan 58% lainnya masih bisa bertahan di atas 3 bulan. Estimasi ini muncul bila tidak ada perubahan operasional dan intervensi dari pemerintah. Survei dengan responden 559 pelaku usaha terdiri dari 256 usaha mikro dan kecil atau disebut UMK, 6.821 usaha menengah dan besar UMB, dan 2.482 di sektor pertanian. Yang kedua, ada macam permasalahan yang dihadapi UKM. Macam-macam permasalahan yang dihadapi UKM itu ada 5, teman-teman, yaitu kesulitan pemasaran, permasalahan finansial atau modal, 3. Permasalahan SDM, 4. Permasalahan bahan baku, dan yang terakhir adalah permasalahan teknologi. Yang pertama saya akan jelaskan adalah kesulitan pemasaran. Dalam hal pemasaran, UKM pada umumnya tidak punya sumber-sumber daya untuk mencari, mengembangkan, atau memperluas pasar-pasar mereka sendiri. Sebaliknya, mereka sangat bergantung pada mitra dagang mereka, misalnya pedagang keliling, pengumpul, atau rumah perdagangan untuk memasarkan produk-produk mereka, atau tergantung pada konsumen yang datang langsung ke tempat-tempat produksi mereka, atau walaupun presentasinya kecil sekali, mereka keterkaitan produksi dengan usaha besar lewat sistem subcontracting. Yang kedua adalah permasalahan finansial atau modal. Ini permasalahan ini yang paling penting ya menurut saya. Jadi kalau semuanya tidak ada modal, UKM itu ya stuck di situ-situ aja, jadi tidak berkembang. UKM juga mengalami kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank, di mana disyaratkan adanya agunan. Agunan yang dimaksud itu misalnya contoh nih, kalau kita mau minjem ke bank itu kita harus ada agunan, contoh mobil, rumah. Kalau semuanya mobilnya itu dihargain 100 juta, paling enggak yang dipinjamkan sama kita itu 70% dari agunannya gitu. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UKM. Antara lain kebijakan, jangka waktu pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha. Nah, di sini permasalahan yang ketiga ada permasalahan SDM, keterbatasan kualitas SDM baik dari segi pendidikan formal atau pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal, dan dari segi kreativitas mereka kurang bisa mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Di samping itu, dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan kepada teman saya Puspita Dewi. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang permasalahan bahan baku. Fasilitas perlengkapan produksi seperti kontrol kualitas, gudang tempat penyimpanan, alat distribusi sering tidak dimiliki oleh pengusaha UKM. Akibatnya, perlengkapan yang kurang lengkap ini berdampak pada terbatasnya jumlah
jenis dan variasi produk yang dihasilkan oleh UKM itu sendiri. Adapun untuk mengatasi permasalahan kesulitan bahan baku bagi industri, khususnya industri UKM, adalah penyediaan bahan baku yang disediakan oleh pemerintah terkait melalui dinas terkait juga, dan perlu memfasilitasi penyediaan bahan baku itu dengan membentuk koperasi pedagang bahan baku yang khusus mengemban tugas untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat menyediakan bahan baku. Selanjutnya yang kelima adalah permasalahan teknologi. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukungnya kemajuan usahanya. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan oleh mahalnya harga sewa atau tempat yang kurang strategis. Selanjutnya, ada bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijaksanaan UKM. Dalam menentukan arah kebijakan UKM, saat ini dilakukan oleh dua kementerian, yaitu yang pertama adalah Kementerian Koperasi dan UKM, yang kedua adalah Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Arah kebijakan yaitu mengembangkan usaha kecil dan menengah atau yang kita biasa sebut UKM, yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, sedangkan pengembangan usaha skala kecil dan mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Yang kedua, memperkuat kelembagaan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang berwawasan gender. Yang ketiga, ada memperluas bisnis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Jadi, kesimpulannya adalah memberikan kebijakan yang dilakukan dalam upaya pengembangan UKM di Indonesia. Pertama, yaitu mengembangkan usaha kecil dan menengah yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Yang kedua, memperkuat kelembagaan dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan dan berwawasan gender. Dan yang ketiga, ada memperluas basis kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Sekian dari kami, terima kasih.